Kami kehilangan GoPro yang menempel pada helm saat berada di jalan lintas dari Banjarmasin menuju Batu Licin. Tepatnya saat sedang berada di daerah Asam-Asam. Ketika saya bersin pada helm dengan kecepatan motor yang cukup tinggi, tiba-tiba tanpa disadari GoPro terjatuh dari helm. Beberapa menit saya baru sadar, dan ketika putar balik, GoPro tidak berhasil ditemukan sama sekali. Alhasil, dokumentasi perjalanan saat di kapal, saat tiba di Banjarmasin, dan juga perjalanan menuju Batu Licin tidak ada sama sekali. Hanya ada footage drone yang sempat saya ambil di beberapa titik, dan juga sepenggal cerita yang sudah saya tulis untuk menyambung pada video sebelumnya. Mari kita mulai. Oke, kita menaiki kapal saat ini. Kami mulai memasuki kapal sekitar pukul 7 malam. Namun, karena bongkar muat kapal yang cukup lama, kapal baru berangkat pada tengah malam sekitar pukul 1 dini hari. Kami pun terlelap di kapal karena capeknya perjalanan dan mengurus berbagai macam persyaratan. Tak kala sore menghampiri, terlihat indahnya senja datang membawa 1000 warna, mengingatkan kami betapa indahnya alam semesta, betapa besarnya kuasa alam, dan mengingatkan kami bahwa kita hanya seorang makhluk yang tak berdaya. Kami mengucap syukur atas semua keindahan dan kenikmatan dimanapun kami berada. Menempuh perjalanan laut selama 24 jam, kami tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sekitar pukul 1 pagi. Turun dari kapal, kami mencari tempat istirahat untuk mengisi perut yang sudah mulai lapar, sekaligus memperbaiki lampu motor yang tak menyala akibat korsleting pada listrik, lalu melanjutkan perjalanan kembali, menempuh Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami kehabisan oli samping ketika hendak mengisi bensin di daerah Gambut, Banjarmasin. Saat itu, waktu menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Sambil beristirahat mencari solusi, seorang pengendara Vespa bernama Aswin tanpa sengaja berhenti ketika saya sedang mencari oli samping. Aswin pun mengajak kami berkunjung ke kediaman kawannya bernama Said. Hingga kami pun menetap selama 2 hari di kediaman Said untuk beristirahat dan mencuci pakaian basah akibat hujan sepanjang perjalanan. Sungguh baik Said, keluarga dan kawan-kawan, menjamu kami bak seperti keluarga sendiri, sahabat dan keluarga baru di Banjarmasin yang tak akan kami lupakan atas kebaikannya. Hari berganti, kami pamit kepada Said dan keluarga untuk melanjutkan kembali perjalanan. Namun sebelum itu, kami menikmati terlebih dahulu kota Banjarmasin. Sekitar pukul 12 siang, kami lanjutkan perjalanan menuju Batu Licin. Menempuh jalanan lintas Kalimantan Selatan membawa kami tiba di Jorong. Usai istirahat sholat di suatu pom bensin, kami melanjutkan perjalanan, dan terjadi hal yang benar-benar tidak kami inginkan, yakni GoPro yang hilang akibat jatuh pada helm. Kami terus bolak-balik mencari GoPro Hero 8 yang hilang sampai matahari tenggelam belum juga ada hasil. Akhirnya, dengan ikhlas, saya harus berlapang dada menerima hilangnya kamera kesayangan yang selama ini saya gunakan untuk membuat dokumentasi perjalanan Najar Adventure. Malam itu, kami menelusuri jalanan lintas menuju Batu Licin, melewati jalanan yang cukup banyak berlubang dan juga jarak tempuh yang cukup jauh, hingga membawa kami tiba di Batu Licin pada pukul 12 malam. Banyak cerita yang hilang pada kamera yang tak ditemukan. Mungkin sudah menjadi takdir Tuhan, dan semoga kehilangan bisa dengan cepat tergantikan. Di Batu Licin, kami singgah di kediaman seorang kawan Denny, yakni Bang Ali. Di sini juga badan saya terasa mulai drop. Mungkin karena sepanjang perjalanan terus diterjang panas dan hujan yang tiada henti. Kami menghibur diri sejenak dengan berjalan-jalan mengelilingi Batu Licin. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust?